Bab 1196. Kreatinin serum merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kerusakan ginjal. Semakin tinggi nilai kreatinin darah maka semakin besar derajat kerusakan ginjal. Untuk orang dewasa normal, nilai kreatinin darah umumnya berada pada angka 133. Jika melebihi nilai tersebut maka membuktikan bahwa ginjal telah mengalami kerusakan. Bila nilainya melebihi 450 maka dapat dinilai sebagai gagal ginjal, jika melebihi 700 pada dasarnya termasuk dalam kategori uremia. Pemantauan darah Wang Chengyuan pada siang hari ini menunjukkan bahwa tingkat kreatinin darahnya telah mencapai lebih dari 1.500. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui apakah ia benar-benar membaik atau malah sembuh, kadar kreatinin darah menjadi standar acuan terpenting. Segera, perawat itu bergegas. Melihat vitalitas Wang Chengyuan yang tiba-tiba, perawat itu sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia sadar setelah diingatkan oleh Direktur Chen, dan dengan cepat mengambil darah dari Wang Chengyuan. Darahnya dibawa ke laboratorium untuk diuji, dan hasilnya bisa memakan waktu hingga 20 menit. Sementara semua orang tidak sabar menunggu hasil darahnya, Wang Chengyuan memegangi perutnya dan bertanya kepada istrinya Sun Yufang dengan malu, "Sayang, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Tiba-tiba aku merasa sangat lapar. Aku sangat lapar sampai perutku sedang kram." Sun Yufang menyeka air matanya dan tersedak, "Kamu koma beberapa hari terakhir ini, dan perutmu juga menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Dokter mengatakan bahwa bahkan metode pemberian makan nasogastrik dengan intubasi esofagus melalui hidung tidak cocok, jadi kamu selalu mengandalkan nutrisi. Perawatan cair, saya belum menyiapkan apapun untuk dimakan." Petik 2. Wang Dongsui di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, kamu ingin makan apa? Aku akan melakukannya, belikan untukmu sekarang." Setelah itu, dia buru-buru bertanya kepada Direktur Chen, "Direktur Chen, apakah ada yang perlu dihindari ayahku saat ini?" Direktur Chen berkata, "Ayahmu belum makan beberapa hari terakhir ini, dan tubuhnya telah mengonsumsi banyak makanan. Dia masih perlu segera mengisi kembali nutrisi dan kalori, tetapi jangan makan makanan pedas." Wang Chengyuan dia buru-buru berkata, "Dokter Chen, bolehkah saya minta beberapa roti bebek panggang? Akan lebih baik lagi jika saya bisa mendapatkan semangkuk bihun darah bebek." Jika orang Lingxi disuruh memilih 10 makanan favoritnya, bihun darah bebek dan bakpao bebek panggang pasti masuk daftarnya. Bihun darah bebek dibuat dengan memasak darah bebek, usus bebek, hati bebek dan bihun bersama-sama. Roti bebek panggang mirip dengan bebek panggang Jinchen, tetapi bebek panggang digunakan sebagai isian dan dibungkus dengan roti. Wang Chengyuan adalah penduduk asli kota Ling, jadi setelah dia tidak makan selama beberapa hari, ketika dia berpikir untuk makan, dia langsung memikirkan keduanya. Setelah mendengarkan, Direktur Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Semua ini baik-baik saja, tetapi jangan menambahkan cabai ke penggemar darah bebek." Wang Dongsui berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu saya akan membelinya sekarang." Ye Chen di samping berkata, "Dongsui, biarkan aku pergi bersamamu." Wang Dongsui tahu bahwa jika dia pergi, akan agak memalukan bagi Ye Chen untuk tinggal di sini sendirian untuk menghadapi orang tuanya, jadi dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Tepat ketika Ye Chen hendak pergi bersama Wang Dongsui, ibu Wang Dongsui, Sun Yufang buru-buru berkata, "Oh Dongsui, Tuan Ye adalah tamu terhormat dan dermawan yang baik bagi keluarga kami. Jangan biarkan Tuan Ye mengikuti kamu ada di sana ketika kamu membeli sesuatu. Ya, ada restoran di seberang. Kamu langsung pergi membelinya dan biarkan Tuan Ye beristirahat di sini sebentar, sehingga kamu dapat mengobrol dengan ayahmu." Wang Dongsui menjadi gugup ketika dia melihat postur ini. Dia mengenal ibunya dengan sangat baik. Dalam 2 tahun terakhir, seiring bertambahnya usia, ibu saya mendesak saya untuk segera mencari pasangan untuk menikah dan memiliki anak. Memang di mata generasi tua, perempuan harus memanfaatkan kesempatan menikah setelah menginjak usia 25 tahun. Saat ini karir dan studi tidak sepenting pernikahan. Namun Wang Dongsui sibuk dengan pekerjaannya dalam beberapa tahun terakhir. Kebangkitan pesat Emgrand Group sangat berkaitan dengan usahanya yang habis-habisan. Justru karena dia fokus pada karirnya, meskipun Wang Dongsui sudah berusia 28 tahun, dia masih belum memiliki hubungan, yang membuat orang tuanya sangat khawatir. Orang tuanya telah mencari pria yang cocok untuknya sebelumnya. Wang Chengyuan bahkan ingin memperkenalkan salah satu siswa favoritnya kepadanya,
tetapi dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertemu atau makan. Saat ini, Wang Dongsue mengetahui bahwa ibunya tampaknya memiliki kesan yang sangat baik terhadap Ye Chen. Sekarang dia ingin mempertahankan Ye Chen. Dia pasti ingin menanyakan beberapa informasi pribadi kepada Ye Chen. Mungkin dia bahkan ingin menguji hubungannya bersamanya dan bertanding satu kali. Jadi, dia buru-buru berkata, "Bu, Ye Chen adalah seorang pria muda, dan ada kesenjangan generasi denganmu. Kita tidak bisa berbicara bersama, jadi jangan mempermalukan orang lain." Petik 2. Sun Yufang berkata dengan tergesa-gesa, "Lihat apa yang kamu katakan. Aku akan memberitahumu meskipun ayah sedikit lebih tua. Kami juga tahu banyak tentang hal-hal anak muda, oke?" Ye Chen tersenyum dan berkata saat ini, "Tidak masalah Dongsue. Kamu pergi berbelanja dulu, jangan tunda makan paman. Aku akan ngobrol dengan paman dan bibiku sebentar." Wang Dongsue merasa sangat malu. Dia takut ibunya akan berbicara omong kosong atau bertanya di depan Ye Chen. Namun, Ye Chen sendiri mengatakan bahwa dia ingin tinggal bersama orang tuanya, jadi dia tidak bisa memaksakannya lagi. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Ye Chen, "Kalau begitu tolong tinggal di sini bersama orang tuaku. Aku akan segera kembali." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Sudah terlambat, apakah kamu terburu-buru untuk pulang?" "Benarkan, aku tidak akan menundamu terlalu lama, kan?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, kamu bisa pergi dengan cepat." Wang Dongsue tidak punya pilihan selain mengangguk, "Kalau begitu aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada ibunya Sun Yufang, "Bu, kamu jangan bicara dengan Ye Chen tentang apapun yang tidak kamu miliki, aku akan segera kembali." Sun Yufang melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, jangan khawatir, apa yang bisa ibu bicarakan? Hanya beberapa kata, kamu bisa jangan khawatir, cepat pergi." Petik 2. Wang Dongsue tidak punya pilihan selain meninggalkan bangsal dengan gelisah. Begitu Wang Dongsue pergi, Sun Yufang memandang Ye Chen sambil tersenyum dan bertanya, "Tuan Ye, berapa umurmu tahun ini?" Sun Yufang memiliki kesan yang sangat baik terhadap Ye Chen. Bukan hanya karena Ye Chen telah melakukan kebaikan yang besar kepada keluarganya dan menyelamatkan suaminya, tetapi juga karena dia tampan dan berbakat. Dia tampaknya sangat cocok dengan bakat dan penampilan putrinya Wang Dongsuelang. Dia memang kandidat yang cocok untuk itu, menjadi menantunya. Ye Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Yufang. Melihat dia mengajukan pertanyaan, dia buru-buru menjawab sambil tersenyum, "Bibi, kamu tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku Ye Chen atau Xiao Ye. Aku akan melakukannya akan segera berusia 27 tahun. Sun Yufang mengangguk, tersenyum dan berkata, "Kalau begitu bibi tidak akan sopan padamu." Setelah mengatakan itu, Sun Yufang bertanya lagi, "Xiao Ye, apa yang kamu lakukan?" "Aku." Ye Chen benar-benar terhenti oleh pertanyaan Sun Yufang. "Pekerjaan apa yang saya miliki? Saya dulunya adalah seorang lelaki penuh waktu, melakukan pekerjaan rumah tangga penuh waktu, tetapi sekarang Malan telah mengambil alih semua pekerjaan rumah." Petik 2. Tetapi sekarang kakinya patah, saya masih harus melakukannya kurang lebih. Hanya sedikit bantuan. Petik 2. Tetapi bagaimanapun juga, saya telah menghilangkan status saya sebagai pria dan wanita penuh waktu, jadi profesi apa yang saya miliki sekarang? Pengusaha swasta. Petik 2. Yah, saya hampir menjadi pengusaha swasta. Lagi pula, ada di Hau Group dan Jiuxuan Pharmaceutical. Memikirkan hal ini, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bibi, saya sekarang memiliki 2 perusahaan kecil sendiri, jadi saya bisa dianggap sebagai wira swasta." Mendengar ini, Sun Yufang dia berkata sambil tersenyum, "Wira swasta juga sangat baik. Meskipun wira swasta mungkin tidak berpenghasilan sebanyak itu, mereka relatif gratis. Untuk anak muda sepertimu, menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit bukanlah hal yang paling penting. Bahagia, kebebasan adalah hal yang paling penting." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Saya selalu berkata kepada Dongsue, jangan terlalu ambisius, kamu bisa menjalani kehidupan yang indah dengan uang yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak perlu membiarkan dirimu pergi. Hidup ini sangat melelahkan setiap hari, tapi anak ini tidak mendengarkan." Pada titik ini, Sun Yufang memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Xiao Ye, di masa depan,
kamu harus membantu Bibi lebih membujuknya, sehingga dia dapat memanfaatkan masa mudanya, jatuh cinta, dan bepergian keliling dunia. Bukankah ini lebih baik dari sekedar menghasilkan uang? Bukankah begitu? Bab 1197. Ye Chen tidak memahami Sun Yufang untuk beberapa saat, tapi dia merasa sedikit malu saat mendengar apa yang dikatakannya. Bagaimanapun, Wang Dongsui adalah karyawannya. Meskipun M Grand Group adalah miliknya sendiri, pengoperasian, manajemen, dan pengembangan seluruh M Grand Group hampir seluruhnya ditangani oleh Wang Dongsui sendiri. Sebagai perbandingan, dia adalah penjaga toko yang lepas tangan. Jika Sun Yufang benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Sun Yufang dan meminta Wang Dongsui mengundurkan diri untuk jatuh cinta dan bepergian keliling dunia, itu sama saja dengan meninggalkan M Grand Group. Dari lubuk hatinya, tentu saja ia tidak menginginkan keadaan seperti itu. Lagi pula siapa yang membiarkan tangan kanannya berhenti berbisnis dan pergi jalan-jalan keliling dunia. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia sedang mengobrol dengan orang tua Wang Dongsui, jadi dia hanya mengikuti kata-kata mereka dan melanjutkan percakapan. Itu benar. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Bibi, apa yang kamu katakan masuk akal. Faktanya, ketika kamu masih muda, kamu harus pergi keluar untuk menjelajahi dunia dan menikmati hidup." Ketika Sun Yufang mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia segera mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Itu benar." Tampaknya Xiao Ye dan Bibi memiliki pemikiran yang sama. Melihat ke belakang, kamu dapat membantu Bibi untuk lebih membujuk Dongsui. Bagaimanapun, kamu juga wira swasta, dan wira swasta punya lebih banyak waktu luang. Tunggu sampai dia mengundurkan diri atau mengambil cuti. Selama liburan panjang, kalian berdua bisa pergi jalan-jalan bersama atau apalah. Petik 2. Aku, Ye Chen tertegun dan tidak bisa menahan senyum. "Bibi, ya waktu tidak sebebas yang kamu kira. Masih banyak hal yang harus aku lakukan." Sun Yufang melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Dengarkan nasihat Bibi. Jika kamu tidak menikmati hidup di usiamu dan menikahlah dan memiliki anak di masa depan, kamu akan benar-benar terikat pada kematian." Setelah mengatakan itu, Sun Yufang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Ayah Dongsui dan saya telah khawatir dan lelah sejak saya mengandung Dongsui. Kami pikir melahirkan itu mudah, tapi kami tidak menyangka bahwa melahirkan akan lebih melelahkan lagi. Pergi ke taman kanak-kanak, kami menemukan bahwa segalanya menjadi lebih merepotkan. Kami tidak hanya harus menjemput dan mengantarnya setiap hari, tetapi kami juga harus memperhatikan perkembangan moral, intelektual, fisik, dan perkembangannya secara menyeluruh, seni, dan tenaga kerja. Dia ingin belajar alat musik, tari, dan kaligrafi. Dia membawanya keliling kota Ling untuk mengikuti kelas setiap hari dengan sepedanya. Ketika dia sampai di sekolah dasar, dia tidak hanya harus memperhatikan hobinya, tapi perhatikan juga pelajaran anak-anaknya. Kemudian dia akan naik kelas dari SD ke SMP. Ujian masuk SMP, ujian masuk SMA, dan ujian masuk perguruan tinggi. Tidak ada jangka waktu di sini yang sangat mudah. Wang Chengyuan, yang sedang duduk di ranjang rumah sakit, hanya bisa menghela nafas, "Ya. Sejak saya mengandung anak, saya telah bekerja keras hingga anak itu mengikuti ujian. Kapan kamu kuliah, kamu benar-benar bisa melewatinya. 10 atau 20 tahun ini sungguh sulit." Sun Yufang hanya bisa menghela nafas. "Jadi, kalian anak muda harus menikmati hidupmu selagi masih muda." Petik 2. Teman-teman, dalam kehidupan ini, tahun-tahun emas terbaik adalah 10 tahun dari 20 hingga 30. Petik 2. Dalam 10 tahun ini, Anda memiliki pandangan dunia yang relatif lengkap, pandangan hidup dan nilai-nilai, serta kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan bahkan saya telah mencapai kemandirian finansial sampai batas tertentu, dan saya akhirnya mulai melepaskan diri dari kendali orang tua dan merasakan kebebasan orang dewasa. Petik 2. Jika Anda tidak memahami dan menikmati 10 tahun ini, Anda pasti akan menyesalinya di masa depan. Ye Chen mengangguk setuju. Ketika dia masih muda, dia juga memiliki banyak fantasi liar. Dalam pendidikannya, orang tuanya tidak pernah menyemangati anaknya atau berharap anaknya sukses. Ketika dia masih kecil, ibunya selalu memberitahunya, hidup ini singkat dan dunia ini besar. Dia berharap dia bisa menjadi orang yang bahagia, orang yang bisa berkeliling dunia dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan menjalani hidupnya. Jika kecelakaan itu tidak terjadi,
sumber keuangan keluarga Ye akan cukup untuk mendukung kebebasan finansial Ye Chen dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan cukup untuk mendukungnya dalam mengejar mimpinya di usia 20-an. Ye Chen tidak pernah menganggap serius uang, jadi ketika dia dewasa, kemungkinan besar dia tidak akan terlibat dalam pertengkaran keluarga. Dalam hal ini, dia mungkin akan menikmati perjalanan keliling dunia setiap hari. Anda mungkin pergi untuk menaklukkan puncak Masjus, atau bermain ski, berlibur ke negeri Lansi, berpetualang di lapangan es, atau menyelam scuba di Tahiti. Namun kecelakaan itulah yang mengubah jalan hidupnya secara drastis. Awalnya, dia adalah anak terbaik dari keluarga kaya di dunia, tidak lebih dari 100 orang di dunia dengan populasi 6 hingga 7 miliar yang dapat bereinkarnasi dengan baik. Namun, setelah berusia 8 tahun, ia menjadi anak yatim piatu yang paling menyedihkan dan menyedihkan. Dibandingkan dengan anak yatim piatu lainnya, hidupnya lebih sulit, sebab ia bukan saja tidak punya ayah dan ibu seperti anak yatim piatu lainnya, tapi juga harus tinggal di panti asuhan seperti anak yatim piatu lainnya. Dalam hati mudanya, ia masih harus menanggung rasa sakit karena pembunuhan orang tuanya, kebencian yang disumpah, dan kesenjangan yang sangat besar dari surga ke neraka. Dalam sekejap mata, 19 tahun telah berlalu. Anak laki-laki kecil yang berdiri di depan pintu panti asuhan sambil menangis hingga meninggal kini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa berusia 27 tahun. Seperti yang dikatakan Sun Yufang, tahun-tahun terbaik dalam hidup adalah antara usia 20 dan 30 tahun, namun, bagi Ye Chen, 7 tahun telah berlalu sejak tahun-tahun emas ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, dalam 7 tahun terakhir, saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menikmati hidup. Bagaimana dengan 3 tahun ke depan? Jika balas dendam orang tua saya belum terbalas dalam 3 tahun ini, maka 10 tahun emasku akan berlalu. Mendengar hal ini, Ye Chen merasa agak kecewa. Namun, dia tidak pernah membenci kehidupannya selama 19 tahun terakhir. Meskipun selama 19 tahun ini, 15 tahun pertama kesepian dan tidak berdaya, dan 3 tahun berikutnya menjadi sasaran segala macam sinisme, dapat dikatakan bahwa dia telah mengalami segala macam kesulitan di dunia. Sun Yufang tidak menyangka setelah dia mengucapkan beberapa patah kata, Ye Chen tampak sedikit kecewa. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah tadi? Mengapa Xiao Ye merasa sangat khawatir sekarang? Petik 2. Saat dia memikirkannya, Wang Dongsui berlari kembali dengan terengah-engah. Dia memegang 2 kantong plastik di tangannya, terengah-engah, dan berkata dengan susah payah, Ayah. Aku kembali dari membeli makanan, cepat makan. Matahari, Yufang melihat putrinya mencicit dan bertanya dengan tergesa-gesa, Dongsui, ada apa denganmu? Wang Dongsui buru-buru berkata, tidak apa-apa, aku hanya berlari sedikit lebih cepat, dan sekarang aku sedikit kehabisan napas. Silakan istirahat, itu sebentar lagi akan baik-baik saja. Wang Chengyuan mau tidak mau berkata dengan sedih, oh, apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Jalan saja pelan-pelan dan beli pelan-pelan, dan kamu tidak terburu-buru. Wang Dongsui berkata dengan tidak wajar, Ayah, apakah kamu tidak lapar? Aku sudah lama tidak makan, dan aku khawatir kamu akan kelaparan. Faktanya, Wang Dongsui malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia berlari begitu cepat adalah karena dia takut orang tuanya akan mengatakan sesuatu kepada Ye Chen yang seharusnya tidak dia katakan. Itu sebabnya dia sengaja berlari lebih cepat dan mencoba mempersingkat waktu yang dihabiskan orang tuanya dan Ye Chen sendirian. Pada saat ini, perawat kecil itu berlari masuk dengan cepat dan berkata dengan terkejut di wajahnya, Direktur Chen. Hasil darah pasien keluar, dan kreatinin serum hanya 45. Bab 1198. 45. Direktur Chen tercengang saat mendengar nilai ini. Turun dari 1.500 menjadi 45. Bukankah ini luar biasa? Keluarga Wang Dongsui yang beranggotakan 3 orang bahkan lebih sensitif terhadap data ini. Bagaimanapun, ayah Wang Dongsui sudah mulai menderita uremia beberapa tahun yang lalu. Keluarga beranggotakan 3 orang ini sudah lama menderita penyakit kronis. Mereka sangat jelas tentang kisaran nilai kreatinin darah, dan mereka tahu persis keadaan yang diwakili oleh setiap rentang tersebut. Nilai normal kreatinin serum yang relatif luas adalah antara 40 sampai 130. Oleh karena itu,
ketika mereka mendengar angka 45, keluarga beranggotakan 3 orang itu langsung menangis kegirangan. Wang Dongsue teringat sesuatu, lalu bertanya kepada Direktur Chen, "Halo, Direktur Chen, sepertinya saya ingat nilainya 45. Untuk orang normal, ini agak rendah." Petik 2, Wang Dongsue benar, nilainya 45, hampir mencapai minimum, jadi sebenarnya agak rendah bagi kebanyakan orang normal. Secara umum, indeks kreatinin darah pria dewasa sebagian besar berada pada kisaran 70 hingga 80 hingga 100. Direktur Chen tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ini sebenarnya cukup normal. Ayahmu sakit selama periode ini. Berat badannya turun dengan cepat dan menjadi sangat kurus. Ada juga malnutrisi pada tingkat tertentu. Dalam hal ini, serum tingkat kreatinin pasti akan berada di sisi yang rendah. Saya memperkirakan ayahmu akan mampu mempertahankan nilai optimal sekitar 70 atau 80 setelah merawatnya dengan baik selama beberapa hari." Wang Dongsue tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Dia buru-buru bertanya, "Direktur Chen, bagaimana dengan ayah saya? Apakah situasi saat ini dianggap sebagai pemulihan?" Petik 2, Direktur Chen mengangguk dan berkata dengan tegas, "Sudah sembuh. Harus disembuhkan. Ini sungguh luar biasa." Petik 2, Wang Dongsue sangat bersemangat, berbalik berkeliling dan menatap Ye Chen, matanya memerah. Dia memiliki banyak kata-kata terima kasih yang ingin dia ucapkan, tetapi kata-kata itu terasa tersangkut di tenggorokannya. Sebab, menurutnya, kebaikan penyelamatan nyawa seperti ini terlalu besar. Jika ia terus mengucapkan terima kasih, ia akan terlihat sangat tidak tulus dan kurang bertakwa. Meski Sun Yufang mengetahui bahwa suaminya seharusnya sudah sembuh, namun ia belum mendapatkan bukti lengkap sebelumnya. Kini setelah hasil nilai kreatinin darahnya keluar, ia telah menghilangkan semua keraguannya dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Segera, dia melihat ke arah Ye Chen, dan tiba-tiba berlutut di depan Ye Chen, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Xiao Ye, terima kasih banyak." Melihat ini, Ye Chen buru-buru melangkah maju ke menjemputnya. Dia membantunya berdiri dan berkata, "Oh, Bibi, apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat." Sun Yufang tersedak dan berkata, "Bibi, menurutku kebaikanmu terlalu berat untuk keluarga kami, Bibi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Petik 2, pada titik ini, Sun Yufang menghela nafas, "Xiao Ye, Bibi tidak bodoh. Obat yang Anda berikan kepada kami memiliki efek yang sangat ajaib. Jika dijual kepada para petinggi itu orang kaya, itu pasti sepadan. Lian Cheng, belum lagi ratusan juta, bahkan ratusan juta, sangat berharga bagi orang-orang kaya yang hidupnya tergantung pada seutas benang." Meskipun Sun Yufang bukan seorang profesor universitas, dia juga seorang intelektual generasi tua. Keuntungan dari seorang intelektual adalah meskipun dia mungkin tidak terlalu memahami masalah medis, dia memiliki pemahaman dan penilaian yang lebih akurat dalam banyak hal daripada orang kebanyakan. Wang Dongsue melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berkata sambil menangis, "Bu, jangan khawatir, Ye Chen menyelamatkan ayah, dan saya akan membalasnya di masa depan." Sun Yufang mengangguk sedikit dan tersedak oleh isak tangisnya, "Xiao Ye, kamu akan menjadi dermawan terbesar bagi keluarga kami mulai sekarang." Wang Chengyuan, yang berada di ranjang rumah sakit, mau tidak mau memiliki mata merah dan berkata dengan serius, "Xiao Ye, kamu menyelamatkan nyawa pamanku. Jika kamu memiliki kegunaan untuk paman di masa depan, pastikan untuk berbicara dengannya. Paman akan sangat marah sehingga dia tidak akan ragu untuk melakukannya." Ye Chen tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan serius, "Paman dan Bibi melebih-lebihkan, Dongsue. Temanku, ini tidak lebih dari teman yang saling membantu. Dongsue selalu membantuku, jadi aku bisa membalas budi padanya." Petik 2, Wang Dongsue sangat tersentuh ketika dia mendengar ini. Dia tahu apa yang dimaksud Ye Chen, dan dia pasti merasa bahwa dia telah berusaha keras untuk membantunya mengelola Emgrand Group. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya, ini sepenuhnya tugas saya untuk mengelola Emgrand Group, dan itu adalah tanggung jawab saya. Petik 2, setelah menerima gaji tuan muda, saya harus mengabdi pada Emgrand Group. Ini hanya wajar dan benar, jadi aku tidak dihitung membantu tuan muda sama sekali. Petik 2, lagi pula, tidak lama setelah tuan muda mengambil alih Emgrand Group, dia menggandakan gajiku. Aku bekerja keras untuknya, bukan itu yang harus aku lakukan. Saat dia merasa malu,
Direktur Chen, yang sudah lama terdiam, mengumpulkan keberanian untuk bertanya, adik kecil ini, bolehkah aku bertanya padamu? Ye Chen mengangguk dan berkata, Direktur Chen, tolong bicara. Direktur Chen sedang sibuk pertanyaan, saya ingin bertanya dengan berani, jenis obat apa yang Anda berikan kepada Profesor Wang? Tentu saja, jika itu melibatkan beberapa rahasia dan tidak dapat diberitahukan, saya akan mengerti 100%. Ye Chen tersenyum tipis, tidak sebanyak itu. Ini rahasia, tapi saya mendapat obat ini dari dokter ajaib si Tianqi. Konon dokter ajaib si bukanlah pencipta obat ajaib ini. Dia juga secara tidak sengaja memperoleh sejumlah kecil ramuan yang diturunkan oleh dokter kuno terkenal. Jumlahnya di dunia sudah sangat sedikit. Sekarang saya harus makan lebih sedikit. Setelah mendengar ini, Direktur Chen tiba-tiba menyadari, menepuk pahanya dan berkata dengan penuh emosi, saya ingat. Terakhir kali di rumah sakit kami, ada seorang pasien dengan paraplegia tinggi. Setelah meminum obat ajaib yang dibawakan oleh dokter ajaib si Tianqi, dia langsung sembuh seperti semula. Konon obat yang digunakan oleh dokter si pada waktu itu adalah obat mujarab kuno yang resepnya sudah hilang. Tak disangka, obat mujarab ini ternyata sangat ajaib. Tidak hanya bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi, tetapi juga menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi. Dapat juga menyembuhkan gagal ginjal akut, yang tidak dapat diubah di mata pengobatan modern. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal, dan berkata dengan agak melankolis, nenek moyang kita meninggalkan begitu banyak hal ajaib, tetapi sayang sekali kita tidak melakukannya, memilikinya. Jika dapat dilestarikan dan diwariskan dengan baik, jika obat ajaib ini dapat ditemukan kembali dan direproduksi, itu akan menjadi kabar baik bagi orang-orang di seluruh dunia. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan tidak berkata apa-apa lagi. Direktur Chen melihat waktu dan berkata, oh, ini hampir jam 11. Saya harus pergi ke bangsal lain untuk ronde dulu, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Petik 2. Wang Dongsui buru-buru menyuruh Direktur Chen keluar. Setelah dia masuk lagi, Ye Chen berkata, Paman, Bibi, Dongsui, ini sudah sangat larut, aku harus kembali dulu. Petik 2. Sun Yufang buru-buru berkata, oh, Xiao Ye, kenapa kamu terburu-buru? Duduk saja sebentar sementara. Wang Dongsui di samping, dia takut ibunya akan menunjukkan terlalu banyak antusiasme pada Ye Chen, jadi dia buru-buru berkata, Bu, ini bangsal rumah sakit, bukan rumahku sendiri. Bagaimana aku bisa meninggalkan seseorang untuk duduk di bangsal sebentar? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, lagi pula, ayah sudah pulih sepenuhnya sekarang. Ayo kita jalani prosedur pemulangan dan cepat pulang. Rumah sakit membuatku merasa terlalu tertekan selama periode ini. Aku tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. Sun Yufang mendengar ini. Dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Ye Chen dengan sedikit penyesalan, Xiao Ye, Bibi tidak akan menahanmu hari ini. Besok, Bibi akan memasak makanan besar di rumah untuk mengucapkan terima kasih. Kamu harus menghadiahiku. Bab 1199. Ye Chen tidak menyangka Sun Yufang tiba-tiba mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam. Saat dia berpikir untuk mencari alasan untuk menolak, Sun Yufang buru-buru berkata sebelum dia dapat mengatakan apapun, kebetulan besok hari Sabtu dan Dongsui tidak berangkat kerja. Bisakah Anda membantu saya di rumah dan memasak lebih banyak hidangan? Wang Chengyuan, yang datang, juga berkata setuju, iya, Xiao Ye, pulanglah untuk makan dan anggap itu sebagai pengakuan. Namun, Wang Chengyuan tidak tahu bahwa Ye Chen sebenarnya pernah ke rumahnya sebelumnya. Melihat Sun Yufang dan Wang Chengyuan mengatakan ini, Ye Chen merasa sedikit malu. Dia sebenarnya tidak ingin menyetujui makan malam itu, tapi dia merasa tidak enak karena mengkhianati wajah orang lain. Tepat ketika dia agak buntu, Wang Dongsui buru-buru berkata, Bu, ada yang harus saya lakukan besok. Perusahaan harus bekerja lembur, bagaimana kalau di hari lain? Petik 2. Maukah kamu bekerja lembur besok? Sun Yufang berkata dengan sangat tidak puas, di akhir pekan mengapa kamu harus bekerja lembur? Sebenarnya, Wang Dongsui tidak benar-benar ingin bekerja lembur, tetapi dia melihat bahwa orang tuanya mungkin memiliki kesan yang baik terhadap Ye Chen, dan menebak bahwa orang tuanya mungkin akan bekerja lembur, ingin memanfaatkan kesempatan mentraktir Ye Chen makan malam dan mentraktir Ye Chen untuk mempelajari lebih lanjut. Oleh karena itu,
dia juga menduga bahwa orang tuanya pasti tidak tahu bahwa Ye Chen sudah menikah sekarang. Jika tidak, mereka tidak akan berterus terang. Jadi, dia berencana untuk menunda mengundang Ye Chen ke rumahnya untuk makan malam terlebih dahulu, dan kemudian memberitahu orang tuanya dengan jelas, bahkan jika identitas asli Ye Chen tidak dapat diberitahukan kepada mereka, dia setidaknya akan memberitahu mereka bahwa Ye Chen sudah menikah. Suamiku, biarkan mereka berhenti mengkhawatirkan hal itu. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat serius, Bu, ada yang harus aku lakukan besok. Tidak hanya besok, tapi juga lusa. Ada banyak hal, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Mengapa kita tidak membuat janji? Minggu ini, minggu depan mari kita tunggu dan lihat jam berapa sekarang dan mari kita bertemu lagi. Sun Yufang mendengar apa yang dia katakan dan tahu bahwa dia tidak bisa terus memaksa. Yang dia inginkan adalah Ye Chen pulang dan makan malam bersama mereka bertiga, tetapi jika putrinya ada urusan dan tidak bisa datang, dia dan suaminya akan mengundangnya. Ye Chen datang ke rumahnya untuk makan malam, yang agak aneh. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berkata, baiklah, jangan undang Xiao Ye ke rumah untuk makan malam minggu ini. Tergantung pada situasi pekerjaanmu minggu depan, mari kita buat keputusan lebih awal dan coba undang Xiao Ye ke rumah untuk makan berikutnya, akhir pekan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen lagi dan berkata dengan tatapan meminta maaf, Xiao Ye, aku benar-benar minta maaf. Ayo buat janji minggu depan. Bagaimana menurutmu? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Bibi, aku bisa melakukannya. Sun Yufang buru-buru berkata kepada Wang Dongsui, Dongsui, kamu tidak diperbolehkan bekerja lembur di akhir pekan minggu depan. Wang Dongsui berkata dengan canggung, bukan urusanku apakah kamu ingin bekerja lembur atau tidak. Ada hal-hal penting yang harus saya lakukan minggu depan, dan saya tidak bisa melupakannya begitu saja. Sun Yufang berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kamu bekerja terlalu keras setiap hari, mengapa bosmu mengatur begitu banyak hal untukmu? Pekerjaan, bukankah ini menekan karyawan? Ye Chen, yang berada di samping, merasa agak malu ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dialah bos yang mengeksploitasi karyawannya seperti yang dikatakan Sun Yufang. Ye Chen berkata saat ini, Paman dan Bibi, ini sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Sun Yufang tahu bahwa dia telah banyak menunda Ye Chen, jadi dia buru-buru berkata, Oke, Xiao Ye, Bibi akan mengirimmu keluar. Dongsui akan mengantarmu ke tempat parkir. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak, Bibi, aku bisa pergi sendiri. Wang Dongsui berkata buru-buru, Ye Chen, bagaimana kalau aku akan pergi dan mengantarmu pergi? Ye Chen melambaikan tangannya, oke Dongsui, jangan antar aku pergi. Tinggallah di sini bersama paman dan bibimu. Selain itu, jika pamanmu akan keluar dari rumah sakit malam ini, kamu harus cepat dan menyelesaikan prosedur pemulangan. Setelah mendengar ini, Wang Dongsui tidak memaksa lagi. Dia berkata kepada Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini. Ye Chen melambaikan tangannya, kamu tidak harus bersikap sopan. Tetaplah di sini, aku pergi. Petik 2. Wang Dongsui mengirim Ye Chen di luar pintu melihat Ye Chen pergi, dia kembali ke bangsal. Begitu dia memasuki bangsal, Sun Yufang bergegas, meraih tangan Wang Dongsui, dan bertanya dengan prihatin, Dongsui, apa hubungan antara Xiao Ye dan kamu? Wang Dongsui berkata dengan tergesa-gesa, itu hanya hubungan pertemanan biasa. Teman biasa. Ketika Sun Yufang mendengar ini, dia buru-buru bertanya, apakah kamu memiliki kesan yang baik tentang Xiao Ye di hatimu? Wang Dongsui berkata dengan panik, aku tidak memilikinya. Sun Yufang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, ibumu, apakah aku begitu mudah ditipu? Terlihat dari ekspresimu sekilas, kamu pasti memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Ye. Wang Dongsui tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia secara alami memiliki kesan baik terhadap Ye Chen di dalam hatinya, dan kesan baik itu sangat dalam. Apalagi kali ini, Marven tidak hanya membantunya menghukum Walter karena meracuni ayahnya, tapi dia bahkan menyelamatkan nyawa ayahnya dengan obat ajaib yang sangat berharga. Hal ini membuat rasa sayangnya pada Ye Chen mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya, Ye Chen adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Ye. Grup Di Hao sendiri bernilai lebih dari 100 miliar.
Bagaimana dia dan saya bisa memiliki status seperti itu? Petik 2. Belum lagi, dia sudah sebagai wanita yang sudah menikah. Bahkan istrinya Xiao Churan dan saya sering berurusan satu sama lain di tempat kerja. Memikirkan hal ini, Wang Dongsue masih agak bingung, mengapa Ye Chen menikahi Xiao Churan. Saya telah menghubungi dengan Churan beberapa kali. Dia memang sangat cantik, tetapi kemampuannya dalam melakukan sesuatu tidak luar biasa. Petik 2. Jika Ye Chen tidak membantunya secara diam-diam, dia tidak akan bisa mendapatkannya untuk Xiao Group di tempat pertama. Kerjasama dengan M Grand Group. Petik 2. Bahkan studio desain tempat dia memulai bisnisnya sendiri tidak unggul secara keseluruhan. Jika dia mengikuti proses normal, mustahil studionya mendapatkan apapun proyek dari M Grand Group. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menawar proyek di Hao Group. Petik 2. Namun, justru karena Ye Chen menyayanginya maka dia membangun jembatan dan membuka jalan untuknya. Petik 2. Terlebih lagi, Xiao kondisi keluarga Churan tidak terlalu baik. Ketika berada di puncaknya, itu hanyalah keluarga kelas 3 yang sangat tidak penting. Petik 2. Jadi, dalam hal kemampuan, saya tidak lebih buruk dari Xiao Churan. Dari segi keluarga, aku tidak lebih buruk dari Xiao Churan. Petik 2. Bahkan dari segi penampilan, aku tidak berani mengatakan bahwa dia tidak bisa dibedakan darinya, tapi setidaknya tidak jauh berbeda. Sayang sekali, Ye Chen memilih Xiao Churan, gadis yang kurang menonjol. Dengan keberuntungan Xiao Churan, aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, Wang Dongsue tidak bisa menahan perasaan sedikit pun melankolis. Saat ini, Sun Yufang berkata dengan serius, Dongsue, ibu benar-benar menganggap kamu dan Xiao Ye adalah pasangan yang sempurna, dan Xiao Ye benar-benar pemuda yang baik. Dia sangat peduli dengan urusan keluarga kita. Aku juga tertarik padamu, dan kamu juga tertarik padanya, jadi kenapa kamu tidak bisa mengikuti tren dan fokus pada perkembangan bersamanya? Ketika Wang Dongsue mendengar kata-kata ibunya, dia merasa sedikit malu dan berkata, "Oh, Bu, apa yang kamu memikirkan?" "Yah, Ye Chen sudah lama menikah." "Hah?" Sun Yufang berseru ketika dia mendengar jawaban ini, dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu bilang Xiao Ye sudah menikah? Benarkah?" Wang Dongsue berkata tanpa daya, "Tentu saja itu benar. Apakah aku masih bisa berbohong kepadamu tentang hal semacam ini?" Sun Yufang tiba-tiba menjadi sangat menyesal dan menghela nafas. "Hei, menurutmu mengapa anak-anak baik ini semuanya sudah menikah?" Petik 2. Bab 1200. Mendengar emosi ibunya, Wang Dongsue merasa sangat sedih di lubuk hatinya. Dalam hatinya, dia sangat menyayangi Ye Chen. Namun sayangnya, dia tahu peluangnya kecil. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah bekerja dengan baik di M Grand Group dan membawa M Grand Group ke level yang lebih tinggi, untuk membalas kebaikan Ye Chen kepadanya, dan pada saat yang sama, untuk menyelesaikan perasaan mendalamnya terhadap Ye Chen. Sun Yufang merasa sangat tertekan saat melihat putrinya terdiam. Dia dengan lembut meraih tangan Wang Dongsue dan berkata dengan serius, "Gadis baik, ibu selalu mendesakmu untuk menikah lebih awal, tetapi sekarang, ibu memahami dalam hatinya bahwa ada beberapa hal yang sulit untuk menyelesaikannya, jadi mulai sekarang kamu dapat bekerja dan hidup sesuai dengan idemu sendiri, dan ibu tidak akan lagi mendikte hidup dan pekerjaanmu." Wang Chengyuan di samping tidak bisa menahan nafas. "Dongsue, milikmu ibu benar. Di masa lalu, kami melihat masalahmu sendiri dari sudut pandang cara kami memikirkannya. Pemikiran seperti ini benar-benar tidak menghormatimu. Mulai sekarang, kamu akan membuat keputusan sendiri tentang urusanmu sendiri. Kamu orang tua tidak akan pernah melakukannya lagi." Campur tangan. Wang Dongsue sangat berterima kasih saat mendengar ini. Seringkali terjadi kesenjangan generasi antara anak dan orang tua, serta terjadi berbagai kesalahpahaman. Namun nyatanya, penyebab terjadinya kesenjangan generasi dan kesalahpahaman seperti ini bukan karena materi atau uang, melainkan karena kurangnya pemahaman. Orang tua kurang memahami anaknya, dan anak kurang memahami orang tuanya. Seperti halnya orang tua masa kini, kebanyakan dari mereka berharap anaknya bisa masuk universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang layak dan menguntungkan, lalu pergi ke kota sebesar mungkin untuk berakar dan menetap, serta menjalani kehidupan yang lancar. Namun mereka tidak pernah tahu apa yang diinginkan anak-anaknya. Mungkin anak-anak mereka tidak ingin masuk universitas yang bagus, mereka hanya ingin menekuni hobinya.
Mungkin mereka tidak ingin menghasilkan banyak uang di kota besar, mereka hanya ingin bisa jalan-jalan keliling dunia, untuk cita-cita mereka. Mungkin mereka tidak ingin hidup ini terlalu mulus hingga sedikit membosankan. Mungkin mereka hanya berharap untuk merasakan keindahan hidup dalam pengalaman yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Ibaratnya, seringkali orang tua mencari pasangan yang kondisi keseluruhannya sangat baik untuk anaknya. Di mata mereka, jika anak bisa menikah dengan pasangan seperti itu, hidupnya akan benar-benar stabil dan bebas dari rasa khawatir. Namun, anak-anak sama sekali tidak mengejar stabilitas dan kehati-hatian seperti yang mereka pikirkan. Yang mereka kejar adalah cinta yang kuat dan tak terlupakan. Inilah sebabnya mengapa hampir semua karya besar tentang cinta di zaman kuno dan modern memiliki inti tragis, yaitu menolak orang tua demi cinta dan akhirnya tidak punya pilihan selain memilih mati demi cinta. Romeo dan Juliet di barat adalah kisah seperti itu, dan Liang Sanbo serta Zhu Yingtai di kerajaan Yan juga seperti ini. Oleh karena itu, kesalahpahaman antara orang tua dan anak seperti ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di masyarakat modern, tetapi hampir terjadi sepanjang sejarah perkembangan manusia. Wang Dongsui selalu merasa bahwa orang tuanya tidak cukup memahaminya, mereka tidak memahami ambisi karirnya, dan mereka tidak memahami preferensinya terhadap hubungan. Mereka merasa tidak perlu bekerja keras demi pekerjaan, bahkan menunda kehidupan pribadinya. Mereka juga merasa harus mencari pacar dengan kondisi yang dapat diterima secepatnya, menikah dan memiliki anak secepatnya, serta menstabilkan kehidupan mereka. Suatu ketika, Wang Dongsui merasa cemas karena tekanan keluarganya untuk menikah. Pada saat itu, harapan terbesarnya adalah agar orang tuanya suatu hari nanti dapat memahaminya. Tanpa diduga, pada saat ini, keinginan tersebut menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, mata Wang Dongsui memerah karena emosi, hidungnya sakit, dan dia hampir menangis. Untuk mencegah orang tuanya melihatnya menangis, Wang Dongsui buru-buru berkata kepada mereka berdua, "Ayah, Bu, kalian berdua tunggu aku sebentar, aku akan menjalani prosedur pemulangan sekarang, ayo pulang." Saat Wang Dongsui mengajukan permohonan pemecatan ayahnya Wang Chengyuan selama prosedur pemecatan, Chen Zekai dan Hong Wu telah menangkap teman sekelas Wang Dongsui di Federal Utara, Walter Hockwitz, putra tertua dari keluarga Federal Utara Hockwitz, dan seluruh keluarga Walter pria di peternakan anjing Hong Wu. Peternakan anjing Hong Wu tidak hanya memelihara anjing petarung untuk kompetisi, tetapi juga menangani banyak masalah abu-abu untuknya, jadi banyak pemikiran yang dimasukkan ke dalamnya sejak pembangunannya. Pertama-tama, peternakan anjing Hong Wu dibangun di pinggiran kota yang relatif terpencil. Tempat itu awalnya berpenduduk jarang. Untuk lebih menghilangkan masalah di masa depan, Hong Wu juga mendaftarkan perusahaan teknologi pertanian dan menyewakan seluruh lahan pertanian di sekitar pabrik Xiangyang. Hong Wu menyewa lahan budidaya ini untuk menyembunyikan identitasnya dari orang lain, jadi untuk menghindari kecurigaan, dia juga secara khusus memilih sekelompok petani dari timnya untuk mengolah lahan budidaya yang luas di sekitar peternakan anjing. Dengan cara ini peternakan anjing akan lebih aman dan tidak menarik perhatian orang lain. Tidak hanya perimeter luarnya, perlengkapan keamanan di dalam peternakan anjing juga lebih lengkap. Pagar peternakan anjing tidak terlihat terlalu tinggi, dari luar tidak ada jaringan listrik bertegangan tinggi atau tiang besi, sekilas tidak terlihat seperti tempat yang sangat penting. Namun di bagian dalam tembok terdapat jaringan listrik tegangan tinggi dengan lebar 1 meter dan suhu 90 derajat. Bagi orang-orang yang terkunci di dalam, jaringan listrik bertegangan tinggi berada tepat di atas kepala mereka, sehingga tidak mungkin untuk memanjatnya, sehingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Di dalam peternakan anjing terdapat deretan kandang yang sangat banyak. Kandang-kandang ini semuanya terbuat dari kandang besi yang dilas dengan batang baja. Kandang hanya memiliki pintu pagar besi yang sangat-sangat kuat. Kunci pintu setiap pintu pagar besi bukanlah kunci mekanis biasa, melainkan 3 garis pertahanan kuat yang terdiri dari kunci mekanis, kunci sidik jari, dan kunci elektromagnetik jarak jauh. Oleh karena itu, apakah itu anjing petarung yang sangat mematikan atau ahli seni bela diri yang sangat kuat, jika ia benar-benar dipenjara di sini, pada dasarnya mustahil untuk memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kelompok anak buah Walter semuanya dikurung di salah satu sangkar besi, namun Walter menikmati perlakuan yang sangat unik, karena bisa memiliki sangkar besi untuk dirinya sendiri. Satu set peralatan khusus untuk cuci darah disambungkan pada bagian luar sangkar besi ini, karena merupakan sangkar besi,
berbagai saluran pipa dapat dengan mudah melewatinya dan tidak menghalangi Walter untuk menerima cuci darah di dalam sangkar tersebut. Saat ini, Walter diseret ke dalam kandang besi oleh anak buah Hong Wu seperti anjing sampai mati. Dia masih berteriak putus asa, "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya adalah putra tertua dari keluarga Hawkins dan anggota dari keluarga anak kerabat." Seorang pria, berpakaian hitam di sebelahnya mendengus dingin dan mengutuk, "Sungguh omong kosong keluarga Whitfield. Ketika Anda datang ke kerajaan Yan, semua keluarga asing harus jujur. Saya benar-benar berpikir bahwa kerajaan Yan adalah milik Anda taman belakang. Kamu bisa datang dan pergi kapan saja kamu mau. Kamu pikir kamu ini siapa?" Setelah mengatakan itu, dia meraih kerah Walter, membuka mulut Walter dengan paksa, dan menuangkan botol langsung ke mulutnya, cairan, dan kemudian terlepas dari mulut Walter berjuang, dia langsung menutup mulutnya dan menunggu sampai dia menelan semua cairan sebelum melepaskannya. Walter terbatuk beberapa kali dan bertanya dengan ngeri, "Kamu, apa yang kamu beri aku minum?" Chen Zekai berdiri di luar kandang dan mencibir, "Tidakkah kamu suka meracuni orang lain secara diam-diam dengan merkuri di klorida? Mengapa kamu tidak bisa mencicipi makanan kesukaanmu?" Bersambung